Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah makanan dan minuman kita. Karena makanan dan minuman kita ini sangat berpengaruh terhadap hidup kita. Imam Sahal At-Tusturi dalam kitab Ihya disebutkan oleh Imam Ghazali, beliau mengatakan man akalal haram asad jawarihu sya'am aba. Orang yang makan perkara haram, maka anggota tubuhnya akan mudah untuk melakukan maksiat dan akan berat untuk melakukan ketaatan. Sebaliknya, man akalal halal ata'at jawarihu sya'am aba. Orang yang kemudian makan yang halal, anggota tubuhnya akan mudah melakukan ketaatan, akan berat melakukan kemaksiatan. Maka ulama-ulama dulu itu lebih berhati-hati tentang masalah halal haramnya makanan dibandingkan masalah yang lain. Bahkan anak-anak pun kalau melakukan maksiat mereka tidak dosa. Tapi untuk masalah makanan meskipun tidak berdosa tapi efeknya ada. Maka ulama-ulama dulu sampai Rasulullah SAW ketika Hasan Husain menjadikan Rasulullah sebagai kuda-kudaan ketika beliau sholat, beliau tidak marah. Tapi kalau masalah makanan, Hasan Husain pernah ingin makan kurma dari zakat yang itu haram bagi keluarga Rasulullah SAW, maka Rasulullah dengan tegas Rasulullah melarang Hasan Husain. Kenapa? Karena makanan haram ini meskipun dilakukan oleh anak kecil bisa jadi tidak berdosa, tapi efeknya ada. Maka hati-hati dengan makanan dan minuman kita. Lalu bagaimana dengan kita, umpama Ustadz saya punya teman non-muslim, saya boleh tidak menerima pemberian dari non-muslim? Asalkan itu makanannya halal, maka hukumnya adalah halal. Bahkan Imam Bukhari membuat satu bab khusus, babu qabulil hadiyah minal musyrikin. Bab tentang menerima hadiah dari orang musyrik. Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis tentang bagaimana Rasulullah menerima hadiah dari non-muslim. Bagaimana si Nabi Ibrahim menerima hadiah dari non-muslim. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah menerima daging dari orang Yahudi, perempuan Yahudi, dan ternyata daging itu diracun. Rasulullah SAW itu ada ulama yang mengatakan Rasulullah itu wafat gara-gara racun yang diberikan oleh perempuan Yahudi di kambing yang kemudian dihadiahkan ke Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW adalah tipe orang yang tidak gampang suudzon kepada orang lain. Ketika beliau diberi oleh orang wanita Yahudi, meskipun beliau tahu yang memberi adalah musuhnya sendiri, beliau menerima dan memakannya. Meskipun itu kemudian ulama dan sahabat tahu bahwasanya daging itu kemudian diracun oleh wanita tersebut. Maka menerima hadiah dari non-muslim itu hukumnya boleh, asalkan itu halal. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana kita berhubungan dengan orang yang orang ini mungkin sumbernya banyak yang haram? Maka yang perlu kita lakukan adalah satu, kaidah dasarnya adalah Rasulullah mengatakan la ta'kul illa ta'amat taqi. Jangan makan kecuali makanannya orang-orang yang punya takwa. Idealnya adalah kita makan itu dari makanan-makanan orang baik. Kita itu makan dari makanan-makanan orang yang punya takwa. Cuma hidup kan tidak seperti itu. Kita punya teman itu tidak semuanya soleh, solihah. Tidak semuanya punya takwa. Ada teman-teman kita itu yang masuk haram juga, masuk halal yang masuk. Maka bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini? Maka yang perlu kita lakukan adalah kata ulama, kita tidak haram menerima hadiah, menerima pemberian dari orang aktsaru malihi haram, yang kebanyakan hartanya adalah haram. Secara fikih kita tidak haram menerima pemberian dari orang yang orang ini sumber pemasukannya ada sumber haram, ada sumber halal. Asalkan kita tidak tahu pasti bahwasanya harta itu dari yang haram. Beda dengan kalau kita umpama melihat ada orang pencuri sepeda motor yang diberikan ke kita, kita tahu itu hasil curian, maka kita haram menerima. Tapi selagi kita tidak tahu sumbernya dari mana, kalau dia punya sumber dua, secara fikih halal. Cuma kalau orang-orang yang hati-hati, maka lebih baik menghindari. Cuma yang paling penting adalah ketika kita menolak pemberian seseorang yang kita curiga, mungkin itu dari yang haram, kita menolaknya dengan cara yang baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, Ustadz, bagaimana kalau saya hidup di daerah yang daerah ini kemudian makanan halal ini sangat jarang. Kita daerah satu-satu daerah, kemudian daerah ini minoritas Islamnya.
Maka yang penting kita kemudian hati-hati, kita sudah mencari sumber-sumbernya, makanannya kita lihat, komposisinya, tidak ada sumber-sumber yang haram di situ, kita makan dan kita sudah hati-hati, maka itu diperkenankan. Tidak harus kita kemudian meneliti sampai kemudian ke dapurnya. Yang penting kita lihat makanannya halal, komposisinya halal, disajikan dengan cara yang halal, bisa kita makan tanpa kita harus meneliti sampai kemudian ujung dari makanan itu berasal dari mana. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.